Cerita diawali dengan diperlihatkan arena turnamen Baihu, di mana di tempat tersebut sudah berkumpul pendekar sakti dari seluruh sekte untuk merebutkan pusaka berkekuatan tinggi. Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi penguasa dunia. 勇者需要劈开丹田下的轮海，想成为能够生存下去的强者。 Semua pendekar sudah siap bertempur dan salah satu dari mereka bernama Xiu Kong. Tak berselang lama muncullah pendekar bernama Liu Sheng, utusan Tuan Agung atau pemilik dari turnamen ini. Dia diutus untuk memilih satu pendekar untuk memasuki pulau kubur. Di pulau itulah pusaka agung tingkat tinggi berada. Liu Sheng pun mengeluarkan sebuah giok. Siapapun yang mendapatkan giok tersebut, dialah pemenangnya. Dan ya, tidak ada satupun pendekar yang mampu menandingi kesaktian Liu Sheng. Namun ketika Xiu Kong akan berhasil mengambil giok tersebut, di situ Liu Sheng mengeluarkan kesaktiannya hingga giok tersebut melesat ke sebuah desa, sehingga para pendekar menggunakan giok tersebut. Mereka pun mendarati pemukiman warga yang ketika Xiu Kong berhasil mendapatkan giok tersebut, tiba-tiba dan ya, datanglah pendekar yang memiliki kesaktian lebih tinggi bernama Yu Qing yang bermaksud untuk merebut giok di tangan Xiu Kong, di mana Xiu Kong pun terluka parah di dalam insiden ini. Kemudian dia dibawa oleh teman seperguruannya untuk diobati, sedangkan Yu Qing pergi menuju pulau. Xiu Kong dan rekannya meski kurang setuju dengan ide ini, Xiu Kong dan tim akan pergi ke pulau tanpa izin, sementara para pendekar yang terpilih akan menuju pulau yang memiliki giok sebelumnya, termasuk Yu Qing yang mendapatkan giok terakhir. Sementara Xiu Kong dan kawan-kawan telah sampai di gerbang dimensi menuju pulau. Mereka terpaksa melakukannya karena jika pusaka jatuh ke tangan yang salah, maka dunia akan hancur. Mereka pun masuk ke altan dimensi dan melumpuhkan para penjaga terlebih dahulu. Pada akhirnya mereka pun mendarat seperti kelapa murag. Di situ mereka dikejutkan karena banyak pendekar yang tewas. Salah satu dari pendekar yang sedang sekarat pun mengatakan segera pergi karena tempat ini sangat berbahaya. Mendengar hal itu mereka makin berhati-hati. Tak lama muncullah pendekar sakti yang membuat mereka ketakutan karena meski kekuatan mereka digabungkan tidak akan menandingi kesaktiannya, sehingga ya, Xiu Kong pun terluka karena tebasan pertama, namun satu teman mereka harus tewas karena tebasan kedua. Yang ketiga pendekar tersebut akan mengeluarkan tebasan yang ketiga, tiba-tiba dan ya, beruntung mereka diselamatkan Liu Sheng dan menyuruh mereka pergi. Dan faktanya pendekar tersebut adalah kakak kandung dari Liu Sheng yang memang sejak dulu mereka tidak pernah akur karena keduanya berambisi untuk menjadi penguasa dunia. Mereka pun kembali melanjutkan pertarungannya karena hanya akan ada satu orang yang mendapatkan pusaka agung. Pada akhirnya si kakak pun kalah karena diam-diam Liu Sheng memiliki ilmu bintang 7 well, bintang kuno yang dilarang karena memiliki kekuatan jahat. Di tempat lain, Xiu Kong dan kawan-kawan beristirahat di sebuah gua. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, Xiu Kong kembali menanyakan, "Kenapa kalian berambisi ingin mendapatkan pusaka agung?" Mereka pun menjelaskan bahwa sang guru telah berwasiat agar menjaga Xiu Kong dan membantu mendapatkan pusaka agung agar pusaka tersebut berada di tangan yang tepat untuk menghindari kehancuran dunia. 想知道你有哪里不一样，未来的景象，师父当年不惜以身击。 Dalam perjalanan mereka mendengar suara minta tolong yang ternyata itu adalah Yu Qing yang mengalahkan Xiu Kong di awal video tadi, di mana dia dikejar makhluk buas dan ya, Xiu Kong berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan tanpa diduga energi makhluk itu memasuki tubuh Xiu Kong dengan otomatis kesaktian Xiu Kong akan bertambah.
Satu persatu rekannya tewas yang kini hanya tersisa 4 orang termasuk Yuking yang ikut bergabung. Sementara pendekar lain pun banyak yang tewas karena dibantai Liu Sheng. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di gerbang dimensi menuju pulang. Di situ Yuking menyerah dan memilih pulang, namun pada saat kunci diletakkan malah hancur yang membuatnya semakin frustasi. Hanya ada satu cara untuk kembali, yaitu harus mendapatkan pusaka agung, tetapi dan ya, Xiukong dan rekannya pun diserang pendekar hantu yang ketika Xiukong akan dihabisi tiba-tiba muncullah makhluk buas yang membuat mereka ngejat, tetapi mereka sudah dikepung dan memutuskan bergabung untuk melawan makhluk tersebut bebarengan. Kini mereka terjebak di atas batu kecil yang akan jatuh ke jurang, di mana Xiukong teringat perkataan gurunya bahwa dia memiliki kelebihan. Dalam keadaan kepepet, dia pun berhasil mengaktifkan kelebihan tersebut dan menyelamatkan mereka semua termasuk pendekar juring. Pada akhirnya mereka pun bergabung dan melanjutkan perjalanan yang di situ pendekar hantu mendapatkan pusakanya. Namun dengan seketika dia tewas mengenaskan, yang ternyata yang diambil bukan pusaka agung melainkan sebuah jebakan, dan kini mereka terjebak dengan tertutupnya sebuah pintu. Namun Xiukong berhasil menemukan solusi hingga pintunya terbuka, tapi harus menekan batu lantai secara bersamaan. Tidak ada jalan lain. Yuking pun mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka semua. Mereka semua selamat termasuk Yuking karena ilmu Xiukong. Kini mereka berlima dengan bergabungnya pendekar hantu yang masih hidup. Mereka pun tiba di sebuah gerbang yang kokoh dan tinggi, dan ternyata pusaka agung terletak di balik pintu tersebut, yang ketika mereka hendak membuka pintunya, tiba-tiba dan ya, Liu Sheng pun datang, di mana Xiukong tidak mampu menandingi kekuatan Liu Sheng hingga dia dinyatakan tewas, sedangkan rekannya tidak bisa berbuat apa-apa, dan akhirnya pintu gerbang terbuka dengan kematian 3 orang sebagai syaratnya. Di situ Liu Sheng berhasil mendapatkan pusakanya. Dia pun langsung memakai dan menyatu dengan tubuhnya. Rekan Xiukong hanya bisa pasrah melihat kemenangan Liu Sheng karena kini dia akan semakin sakti dengan pusaka agung yang menyatu dengan tubuhnya. Di situ juga datanglah hewan-hewan buas dengan tujuan mengawal Liu Sheng. Atas hal ini kini dunia diambang kehancuran atas munculnya Maha Agung yang akan menghancurkan dunia kecuali Banten dan sekitarnya. Hal itu membuat panik para penduduk termasuk petinggi kerajaan. Sementara satu rekan Xiukong mencoba menghidupkan kembali Xiukong karena dia yakin Xiukong belum sepenuhnya modar. Sedangkan Yuking menghadapi Maha Agung untuk mengulur waktu. Singkatnya, setelah sekian lama berusaha, akhirnya Xiukong terbangun, namun alam bawah sadarnya berada di suatu tempat. Dia didatangi Maharaja untuk diberikan kekuatan level tertinggi hingga tidak ada satupun yang mampu menandinginya. Dan benar saja, ketika hewan buas akan menyerangnya, dia terbangun dengan kesaktian luar biasa. Dia mengeluarkan rekannya terlebih dahulu, kemudian melesat kembali untuk menghadapi Maha Agung. Dengan mudahnya Xiukong membunuh hewan buas dan menyerap energinya. Kini Xiukong akan menghadapi Maha Agung dan pertarungan pun dimulai. Dan ya, Xiukong berhasil mengalahkan Maha Agung dan mengirimkannya ke Maharaja untuk dimusnahkan. Dengan ini dunia pun terselamatkan. Tamat. Sabai mewakili orang-orang gabut yang selalu tertidur agar mimpinya bisa tercapai, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.